Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Pastinya semakin dahsyat dan luar biasa dalam Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengikuti ibadah online GPI Amunah Solo Baru, mari kita persiapkan hati kita dan berdoa supaya kita menerima berkat Tuhan melalui ibadah online minggu ini. Dan pada saat mendengarkan firman Tuhan, mari kita fokuskan diri kita dan mencatat firman Tuhan yang disampaikan. Dan jangan lupa kita lakukan, buktikan, dan bagikan firman Tuhan yang telah kita terima minggu ini. Selamat mengikuti ibadah online GES gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GES yang sukses dan berbahagia. GES gereja kita ingin ikut berperan serta dalam kesuksesan program pemerintah, yaitu vaksin COVID-19. Pada kesempatan ini, GES gereja kita hendak mengajukan pengadaan vaksin COVID-19 untuk jemaat GES. Bagi jemaat GES yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, dapat mengirimkan WhatsApp dengan format sebagai berikut. KTA, NIK, nama, tanggal lahir, usia, nomor HP atau WhatsApp. Kemudian kirimkan ke nomor WA GES Center di 081 22 66 88 935. Kemudian tim GES Center akan segera membalas WhatsApp untuk mengkonfirmasi pendaftaran Bapak Ibu Saudara. Adapun persyaratan vaksin ini yaitu vaksin untuk usia 18 sampai 60 tahun. Wajib mengisi nomor KTA. Setiap KTA dapat dipakai untuk 4 KTP yang berbeda. Pengajuan ini ditutup pada tanggal 23 Juli 2021 pada jam 12 malam. Pengajuan pengadaan vaksin COVID-19 ini hanya untuk kalangan sendiri. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16 mengatakan bahwa kita harus saling mendoakan satu sama lain. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita harus saling mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita. GES gereja kita memberikan kepedulian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dibantu dalam doa, dapat menghubungi GES Center dengan WhatsApp di nomor 081 22 6688 935. Tidak hanya mendapatkan bantuan doa, Bapak Ibu Saudara juga bisa sharing pengalaman dan kejadian selama pandemi COVID-19 saat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan bantuan berupa informasi dan tips seputar COVID-19 juga dapat menghubungi GES Center. Setelah Bapak Ibu Saudara menghubungi GES Center, tim dari GES akan follow up melalui WhatsApp. Mari Bapak Ibu Saudara, hendaklah dalam hidup kita bersama saling mendukung dan membangun di dalam Tuhan.
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada nyata bagi setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita mau sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau menyatukan hati kita mau tundukkan kepala, dan kita mau bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa di dalam hidup kami. Meskipun kami hari ini merasa dunia sedang tidak menentu Tuhan, kesesakan, sakit penyakit datang menimpa kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan hidup kami. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Amen. Karena Engkaulah jawaban Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang memuaskan setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan
pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? Bagi yang mengasihi. Amin. Bersama-sama nyatakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebab kita percaya kasih Allah tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dari kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan.
apapun situasi kita saat ini, sesulit apapun kondisi kita saat ini, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mampu untuk menopang kita, untuk menolong kita, Amin. memberikan kita kekuatan, sekalipun keadaan kita mengatakan mungkin kita gak sanggup, tapi Tuhan adalah Tuhan yang sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Dia Allah yang sanggup menolong kita semua. Oh Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Mari dengan segenap hati kita nyatakan padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi kita nyatakan, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah,
tak tinggalkan, percaya Dia tak Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang masih satu, Tuhan. Selalu siap menolong setiap kami, Yesus. Kami sadar Padamu kami berserah dan kami dapat mengatasi badai karena Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama Bapa kami tenang sebab Kau beserta kami, Tuhan. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang. Bapa Kau raja atas semesta, ku terasa dengan segenap hati mari nyatakan di saat badai bergelora, di saat bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau raja atas semesta, ku terasa di saat badai bergelora, di saat badai bergelora,
Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk semua berkat-berkat-Mu ya Bapa. Walaupun di hari-hari ini kami seringkali tidak mengerti apa yang terjadi. Kami tidak tahu apa yang mesti kami lakukan. Tapi kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau adalah Allah Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah dan Bapa kami yang selalu menjaga dan mengasihi kami. Bapa di surga, berikan pada setiap kami selalu kekuatan yang daripada-Mu Bapa, untuk menghadapi segala permasalahan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap hati yang dimanapun berada ya Bapa, supaya menjadi tanah yang subur untuk taburan benih firman-Mu. Dan biarlah kami semua boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman-Mu ini ya Bapa. Dan juga layakkan hamba-Mu ini Bapa, urapilah pikiran, hati, mulut dan lidah hamba-Mu ini ya Bapa, supaya setiap kata-kata yang keluar hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk memberkati semua jemaat yang beribadah. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Ya, saya mendoakan kiranya Bapak Ibu Saudara semua sehat di dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita semua mengalami hari-hari yang tidak mudah, keadaan yang tidak mudah, tapi percayalah bahwa Tuhan, rencana Tuhan selalu indah buat kita semuanya. Saudara semua yang sedang mengalami sakit, kiranya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan jamah dan Tuhan menyehatkan saudara semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita di awal bulan adalah fast and faithful. Ya. Cekatan adalah ciri orang beriman. Kemudian di minggu kedua, Pak Hendra membicarakan tentang cekatan fast and skill, cekatan dan punya kemampuan. Dan saat ini tema kita pada hari ini adalah fast through the storm. Cepat cekatan melewati badai. Ya, hari-hari ini banyak orang mengalami badai yang luar biasa. Ya. COVID-19, pandemi COVID-19 ini berdampak yang sangat luar biasa di segala kalangan. Bahkan saya beberapa waktu yang lalu berbincang dengan pedagang makanan, pedagang kecil begitu, omset mereka turun hingga cuma 20-30%. Ya. Belum lagi sekarang ada PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Wah, ini lebih banyak orang yang berteriak karena tidak boleh lagi makan di restoran-restoran, tidak boleh lagi makan di tempat, ya. Banyak sekali toko yang harus tutup, jalan-jalan tidak boleh dilalui, ya. Sehingga banyak sekali pengusaha maupun pekerja yang merasakan dampaknya. Bahkan sekarang PPKM singkatannya bukan lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi pengusaha, pekerja, kabeh mumet, ya, semuanya pusing. Karena apa? Karena semuanya serba dibatasi. Tetapi langkah ini harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi peningkatan kasus COVID yang melonjak luar biasa. Kita semua harus mendukung pemerintah
Ya, kita semua berdoa supaya dengan PPKM ini kasus COVID tidak lagi melonjak, bahkan bisa terus turun dan turun. Ya, sehingga nanti kemudian ekonomi akan pulih kembali. Bahkan kalau ada orang-orang yang sudah sangat frustasi, apalagi ini ada wacana PPKM mau ditambah lagi. Waduh. Ya, mau ditambah lagi sampai singkatannya jadi pelan-pelan kami miskin. Waduh. Ya. Yang lebih hopeless lagi, pelan-pelan kami mati. Wah, kalau ditambah lagi waktunya PPKM, pelan-pelan kami mati. Kenapa? Karena dampaknya sungguh luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai anak Tuhan menghadapi ini semua? Menghadapi badai ini, badai yang luar biasa ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Ada 3 hal yang saat ini kita akan belajar bersama. Yang pertama, untuk mengatasi badai ini, badai yang melanda kita semua ini, yang pertama adalah kita harus sadar kita ini buatan Allah. Ya. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa kita ini buatan Allah. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita semua hidup di dalamnya. Kenapa sangat penting kita sadar benar bahwa kita ini buatan Allah? Dulu kalau kita beli barang elektronik misalnya, itu kalau ada made in Japan, wah ini pasti barang elektronik ini bagus. Ya, karena buatan Jepang. Ada satu jam tangan, ya, dibuat oleh satu perusahaan namanya Patek Philippe. Ya, wah itu saudara bisa lihat gambar jam tangannya. Saudara tahu berapa harga jam tangan itu? Jam tangan itu harganya 50 juta US dollar, kalau dirupiahkan sekitar 721 miliar. Bayangkan, harganya begitu mahal, begitu tinggi. Kenapa jam tangan Patek Philippe ini begitu mahal? Karena jam tangan ini dibuat handmade, dibuat dengan tangan, teliti satu persatu, ya. Jarumnya dipasang dengan sangat teliti, ya, dalamnya mesinnya itu dibuat handmade sangat teliti, sehingga hasilnya jam tangan ini sangat bagus, sangat tepat waktu dan harganya sangat mahal. Dan juga jam tangan ini tidak dibuat dalam partai banyak. Di seluruh dunia hanya ada 7 buah saja. Nah, bayangkan, sekarang kalau di badan kita ini sebenarnya ditulis made in God, buatan Tuhan. Berapa harga kita ini? Sangat besar. Harga kita ini sangat mahal karena diciptakan oleh Allah sendiri, Allah yang maha kuasa, Allah yang mempunyai bumi dan alam semesta ini. Ketika kita sadar kita ini buatan Allah, artinya kita ini begitu berharga di mata Tuhan, di mata Allah. Kita begitu berharga, nilai kita begitu tinggi, karena diciptakan sendiri oleh Allah, buatan Allah. Bahkan di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar Allah kita diciptakan.
Kalau saudara membuat satu barang, menciptakan atau membuat satu barang, saya yakin saudara akan sangat mengeman, sangat menyayangi barang itu. Kenapa? Karena saudara membuatnya sendiri. Saudara tidak akan mungkin merusaknya, saudara tidak akan mungkin menyia-nyiakannya. Apalagi barang itu dibuat sangat rumit. Seperti jam Patek Philippe tadi. Sama Tuhan menciptakan kita, menciptakan dengan tangannya sendiri. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan saudara dan saya. Tuhan akan selalu menjaga saudara dan saya. Tuhan akan selalu mengasihi saudara dan saya. Makanya nilai kita ini begitu berharga di mata Tuhan. Kalau nilai kita begitu berharga, Tuhan pasti akan menjaga kita. Amin. Dan tentu saja sebaliknya, kalau kita sadar bahwa kita diciptakan, dibuat oleh Allah sendiri, kita juga tidak akan mempermalukan pencipta kita. Kita tidak akan mempermalukan yang sudah menciptakan kita. Kita akan menjaga diri kita, kita akan benar-benar menjaga apa yang Tuhan sudah ciptakan ini. Amin. Jadi sekali lagi, saudara dan saya adalah made in God. Tuhan sendiri yang membuat, Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Kita diciptakan dari tanah, semuanya sama. Tidak ada yang diciptakan dari tanah sengketa, tidak ada ya. Semuanya Tuhan ciptakan baik. Tuhan buat semua orang manusia baik. Kita semua begitu berharga di mata Tuhan. Ya. Sekali lagi Tuhan pasti akan menjaga dan mengasihi kita. Makanya di saat pandemi, saudara boleh ada rasa takut, rasa khawatir, tetapi jangan sampai ketakutan. Ya. Kita jaga kesehatan, kita jaga diri kita selalu patuh dengan protokol kesehatan. Ya. Makanya Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah kita sudah menciptakan kita. Kita begitu berharga di matanya. Harga kita begitu mahal. Saya yakin kalau tadi jam tangan tadi harganya 721 miliar. Tidak ada yang mau ditukar kedua matanya dengan jam tangan itu, pasti tidak mau. Apalagi ditukar nyawanya dengan jam tangan itu, pasti tidak ada yang mau. Artinya, harga kita terlalu mahal. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita jaga tubuh kita, apa yang Tuhan sudah ciptakan, ya, jaga kesehatan kita, dan yang terlebih penting, kita harus sadar bahwa kita buatan Allah dan Allah selalu menjaga dan mengasihi kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk melewati badai? Yang kedua adalah cekatan. Ya. Nah, ini adalah tema atau nilai yang GES gereja kita berikan. Ya. Dari kata nimble, nimble itu cerdas, cermat, cekatan. Ya. Dan kita fokus kepada cekatan. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, cekatan itu artinya cepat dan mahir melakukan sesuatu. Tetapi ada satu arti lagi yang artinya adalah selalu siap menghadapi masalah. Ya, selalu siap menghadapi masalah. Itu adalah cekatan. Nah, di dalam cekatan ini ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kalau orang yang cekatan itu adalah orang yang cepat merespon. Ya. Cepat merespon, tentu saja respon yang baik. Ada satu contoh yang sangat bagus. Itu ada 2 foto. Ya.
sangat berbeda. Kalau saudara lihat ada satu orang yang namanya Susan Singh. Susan Singh Rajput ya, dari India. Waduh, wajahnya gantengnya luar biasa. Ya mirip saya lah ya. Ganteng luar biasa. Tapi sebelahnya ada satu orang namanya Godfrey Baguma, asalnya dari Uganda. Ya. Beda sekali bukan wajahnya? Apakah kemudian yang Susan Singh ini hanya yang ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, sedangkan yang Godfrey Baguma bukan ciptaan Allah? Sama-sama ciptaan Allah. Saya dulu sempat berpikir, kenapa ya Allah begitu tidak adil? Yang satu diciptakan begitu ganteng, ada yang cantik, tapi yang satu lagi diciptakan begitu, maaf wajahnya kok amburadul begitu. Tapi coba kita lihat ceritanya. Susan Singh ini mengalami depresi dan akhirnya bunuh diri. Yang cakep ini malah bunuh diri. Tetapi si Godfrey Baguma, masa kecilnya memang penuh kesulitan. Bahkan ibunya saja menolak dia ketika lahir. Godfrey Baguma ini dilihat wajahnya begitu menyeramkan. Ibunya meninggalkan dia. Untung ada neneknya yang mau merawat dia. Kemudian dia bertumbuh jadi anak kecil, kemudian makin remaja, kemudian menginjak kemudian dewasa. Di masa kecilnya penuh kesulitan, sampai dia dijuluki dengan sebabi. Itu artinya di Uganda sana terburuk dari yang terburuk. Tetapi Godfrey Baguma ini punya respon yang sangat bagus. Suatu saat di Uganda diadakan kontes. Kontes apa? Kontes orang terjelek. Nah, ini unik ya, kontes orang terjelek. Nah, Godfrey Baguma ini berespon ketika ada kontes itu, kemudian dia sadar dirinya jelek, dia ikut kontes itu. Dan akhirnya dia menang. Ya. Dia menang, singkat cerita ketika dia menang, kemudian dia malah jadi terkenal di Uganda sana. Ya. Dia jadi terkenal dan bahkan berkarier dalam apa? Menjadi penyanyi. Bayangkan, respon yang sangat berbeda. Susan Singh ini responnya sangat berbeda dengan Godfrey Baguma. Yang satu bunuh diri, yang satu percaya, dia tidak lagi menyalahkan Tuhan, dia tidak lagi mengeluh, tetapi dia percaya, dia yakin, dia bisa menjadi orang yang sukses. Walaupun wajahnya begitu jelek. Jadi kejelekannya ini jadi kelebihan dia. Aneh ya, kejelekan tapi jadi kelebihan. Dia menang kontes pria terjelek di Uganda, menjadi terkenal, kemudian dia bisa menjadi penyanyi. Ya, itu ada fotonya, jadi penyanyi. Dan hebatnya lagi, dia kemudian menikah dengan seorang wanita istri yang cukup cantik. Ya, cukup cantik dan punya 7 orang anak. Wah, luar biasa, bukan? Punya 7 orang anak, Godfrey Baguma. Kenapa? Respon. Dia mau cepat merespon. Respon yang benar. Dan dia kemudian menjadi orang yang sukses. Coba kalau dia punya respon yang ketika dia melihat wajahnya begitu jelek, dia mengeluh, dia protes kepada Tuhan, dan dia merasa tidak bisa apa-apa, merasa beda dengan pria lain, dia tidak akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Cekatan artinya cepat merespon. Sama. Di Alkitab juga ada cerita yang sangat menarik. Kalau saudara semua, Bapak Ibu Saudara ingat ada 12 pengintai yang disuruh oleh Musa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan hampir sampai di tanah Kanaan, ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Bagaimana tanah Kanaan? Di sana
apakah subur, bagus, atau sebaliknya. Ketika 12 pengintai itu kemudian diperintah oleh Musa, selama 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan, kemudian mereka kembali. Setelah mereka kembali, 10 dari 12 pengintai itu, 10 pengintai bilang, kita tidak mungkin bisa masuk di tanah Kanaan. Kita tidak bisa masuk di tanah Kanaan, memang buahnya bagus, hasil panennya bagus, besar-besar, tetapi di sana ada orang-orang raksasa yang akan memangsa kita. Beda dengan 2 orang yang namanya Yosua dan Kaleb. Respon mereka sangat berbeda dengan 10 pengintai. Kita lihat di Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Itu Yosua dan Kaleb. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat," ayat 33, "juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." 10 pengintai ini punya respon yang salah. Sehingga di ayat-ayat berikutnya sampai bangsa Israel itu akhirnya bersungut-sungut. Mereka mengatakan, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami dimangsa oleh orang-orang enak, orang-orang raksasa. Dan Allah tidak berkenan kepada mereka. Yosua dan Kaleb punya respon yang berbeda. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb punya keyakinan. Dia punya iman bahwa Allah akan menyertai mereka, menyertai bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan dan mengalahkan orang-orang raksasa itu. Respon tergantung apa yang diyakini. Ketika kita meyakini sesuatu, itulah yang akan terjadi. Demikian juga bagaimana dengan respon kita di masa pandemi, di masa PPKM ini, semua serba dibatasi. Apakah respon kita mengeluh seperti 10 pengintai tanah Kanaan? Ataukah kita seperti Yosua dan Kaleb, kita percaya bahwa bersama-sama, bersama Tuhan, kita akan mengalahkan badai pandemi ini. Amin. Semuanya tergantung respon saudara dan saya. Cepat merespon, itu adalah cekatan yang pertama. Yang kedua, cekatan itu adalah mau berubah. Ya, mau berubah. Ada satu statement yang sangat bagus, saya senang sekali dengan statement ini. Satu perahu, saudara bisa lihat di layar TV saudara, satu perahu berlayar ke timur dan satu lagi ke barat. Padahal digerakkan oleh angin yang sama. Ya, anginnya sama, tetapi perahu layar yang satu bisa ke timur, yang satunya bisa ke barat. Bentangan layar kitalah dan bukan arah angin yang menentukan kemana arah kita. Seperti angin laut, itulah alur nasib kita. Ketika kita mengarungi kehidupan, bentangan jiwa kitalah yang menentukan tujuannya, dan bukan ketenangan atau hiruk pikuknya. Bukan karena
pandemi ini, bukan karena keadaan yang sulit ini. Tapi pertanyaannya, maukah kita berubah? Seperti kapal layar ini. Kalau dia mau mengubah arahnya, dia tinggal merubah layarnya. Dia tidak bisa merubah arah angin. Tetapi kapal ini bisa merubah layar. Sama di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau berubah? Di masa pandemi ini, di masa sulit ini, di masa badai ini, ada orang-orang yang mengalami tekanan kesulitan luar biasa. Tetapi juga ada orang-orang yang mengalami kesuksesan yang luar biasa. Masih ada. Ada yang bisnisnya benar-benar hancur, tetapi ada yang bisnisnya terus berkembang. Ya. Tergantung mau berubah atau tidak. Contoh, di masa sekarang ini saya beberapa waktu yang lalu dapat kiriman, ya, ada seorang penjual sambal online, ya, hanya jual sambal bawang itu ya, sambal bawang, itu omsetnya bisa 2 miliar rupiah, sekitar 2 miliar, padahal hanya penjual sambal. Kenapa? Karena dia mau berubah. Dia dulunya seorang karyawan, kemudian dia kena PHK, akhirnya dia berpikir dia mau berubah. Dia tidak meratapi nasibnya, dia mau berubah. Makanya sekarang ini semuanya era digital. Ada orang-orang yang masih menjaga toko, sudah tidak bisa lagi. Semuanya online, semuanya memakai internet. Ini adalah era digital. Makanya jangan sampai lagi saudara berkata, oh saya gagap teknologi. Waduh, jangan. Saudara harus mau berubah. Kita semua mau berubah bahwa ini semua adalah era teknologi, era digital, era internet. Penjualan segala semua sekarang online, dan itu bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Banyak sekali saudara bisa belajar dari YouTube, membuat sabun atau apapun, dijual lewat online. Ya. Mau berubah. Ada salah satu tokoh Alkitab, saudara semua mungkin ingat dan kenal, Sakeus. Sakeus dulunya adalah seorang pemungut cukai yang sangat dibenci oleh orang-orang di sekitarnya, oleh masyarakat di sekitar situ. Bahkan Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Tetapi dia mau berubah, dia naik ke pohon, dia ingin melihat Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan, Sakeus turunlah, aku akan singgah ke rumahmu. Sakeus dengan senang hati dia menerima Yesus. Bahkan dia akan mengembalikan 4 kali lipat uang orang-orang yang sudah diperasnya. Dia mau berubah. Dan akhirnya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara dan saya, maukah kita berubah? Menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Good is not enough when better is expected. Baik tidak lagi baik ketika lebih baik itu kita bisa upayakan. Ya. Terus kita harus mau berubah menjadi lebih baik. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Itu firman Tuhan di Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Yang ketiga, cekatan yang ketiga adalah mau melakukan. Ya. Mau melakukan. Tadi mau cepat merespon, mau berubah, kemudian yang ketiga mau melakukan.
Jangan hanya menjadi master teori saja, tapi kita harus mau melakukan. Berespon, berubah, melakukan. Bukan hanya teori saja. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Melakukan apapun, kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Dengan sungguh hati, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Melakukan pekerjaan kita dengan efektif. Melakukan pelayanan kita dengan baik. Ya. Tadi semua ada WL, ada pemain musik, ada singer melakukan dengan baik. Melayani dengan baik, multimedia melayani dengan baik. Lakukan itu seperti untuk Tuhan. Demikian juga melakukan firman Tuhan. Kita juga harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya punya 3 orang anak, ya. Kalau mereka sekolah tidak mengerjakan tugas segala itu saya paling tidak senang. Sekolah tidak belajar dengan baik, tidak menyelesaikan tugas dengan baik, saya katakan buat apa sekolah? Sekolah sudah bayar mahal-mahal, tetapi tidak digunakan dengan betul-betul, tidak dipakai dengan betul-betul, buat apa sekolah? Les pun juga begitu. Kalau les, apapun tidak dilakukan, tidak latihan dengan baik, buat apa les? Sama, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi anak Tuhan, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, buat apa jadi orang Kristen? Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu, lakukan, berubah terus menjadi lebih baik. Lakukan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, lakukan. Ini firman Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara tahu tokoh Yusuf, saya paling senang dengan tokoh Yusuf. Yusuf ini melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Dia selalu melakukan apapun, dimanapun dengan sungguh-sungguh. Ketika dia di rumah Potifar, dia lakukan segala sesuatu yang ditugaskan dengan sungguh-sungguh. Sehingga Potifar begitu mengasihi dia. Semua dipercayakan kepada Yusuf. Ketika kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, harus masuk ke penjara. Dia melakukan apapun di penjara dengan sungguh-sungguh. Sehingga kemudian dia dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin sekarang ini kita mengalami satu hal yang berat, tapi cobalah kita belajar untuk terus melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Amin. Mau melakukan. Dan yang 3 hal itu tadi, itu adalah cekatan. Mau merespon, atau cepat merespon, mau berubah, kemudian mau melakukan. Dan yang terakhir, kalau kita mau untuk cepat melewati badai ini, justru kita harus banyak bersyukur. Kita harus banyak bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya dalam ketika keadaan baik, bukan hanya dalam kondisi yang sempurna, tetapi dalam segala hal. Artinya baik kondisi sulit,
kondisi baik, semuanya kita harus mengucap syukur. Beberapa waktu yang lalu ketika PPKM ini dicanangkan, kemudian berjalannya waktu, jalan-jalan mulai ditutup. Jalan di sini ditutup, mau ke arah mau bepergian tidak bisa, harus memutar cari jalan-jalan kecil. Saya berpikir waktu itu, waduh ini sama juga namanya lockdown. Lama-lama ditutup semua, ini lockdown. Saya sedikit menggerutu. Tetapi kemudian saya sadar, ini kan hanya jalan-jalan yang ditutup, yang lockdown. Tetapi matahari masih bersinar, matahari tidak lockdown. Bayangkan kalau matahari di stop oleh Tuhan, tidak terbit. Oh, kita lebih sengsara loh. Matahari tidak lockdown, udara yang kita hirup tidak lockdown. Kita masih bisa menghirup udara yang sehat. Tidak ditutup oleh Tuhan udaranya. Waktu yang Tuhan berikan masih ada, tidak lockdown. Terlalu banyak berkat Tuhan yang lainnya. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, saudara diberi telinga bisa mendengar, itu adalah berkat luar biasa, anugerah Tuhan luar biasa. Saudara masih sehat, saudara bisa melihat ke televisi saudara, itu adalah berkat yang luar biasa. Syukurilah itu semua. Saudara bisa berkumpul dengan keluarga. Ya. Makanya PPKM sekarang singkatannya, saya sering bilang ke pasangan saudara semua di rumah. PPKM singkatannya apa? Bilang ke istri atau suami, pengen peluk kamu melulu. Nah, PPKM ya. Di rumah syukuri. Ya, memang ini sekarang ini aneh. Saat ini kejadian yang begitu aneh. Kita tidur tinggal di rumah, tapi kita itu kita stay di rumah, santai di rumah, itu membantu pemerintah, membantu bangsa dan negara untuk melewati pandemi. Bersyukurlah senantiasa. Banyak berkat Tuhan yang lain. Jangan saudara hanya kesal dengan bisnis saudara yang mungkin sedang turun. Mungkin sekarang saudara sebagai karyawan dibatasin datangnya, ada seorang karyawan yang datangnya itu hanya 2 minggu saja. Ya. Jangan menggerutu, jangan mengeluh. Bersyukurlah senantiasa. Karena itu adalah salah satu cara untuk kita bisa melewati badai ini dengan cepat. Kalau saudara menggerutu, saudara justru akan menimbulkan banyak penyakit di dalam tubuh saudara. Amin. Bersyukurlah senantiasa. Terlalu banyak berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Saya undang pemain musik semuanya untuk maju ke depan. WL Singer. Apapun yang terjadi, saudara saat ini, mungkin saudara mengalami hal-hal yang berat. Tapi ingat, saudara begitu berharga di mata Tuhan. Saudara diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara tergeletak. Dan buatlah diri Anda selalu cekatan. Selalu mau merespon dengan baik dan benar. Ya. Kemudian saudara selain merespon, saudara mau berubah. Di era digital ini saudara berubah. Berubah budi juga, akal budi menjadi terus lebih baik. Dan saudara melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Dan terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah menyerah. Kita akan terus maju bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Kita akan lalui badai ini
dan kita akan menjadi pemenang. Amin. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Saat itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman. Terima kasih kalau Engkau sudah menyadarkan kami bahwa kami begitu berharga di mata-Mu ya Bapa. Engkau sudah menciptakan kami. Engkau menciptakan kami pribadi demi pribadi. Tidak ada satu orang pun yang kembar, identik. Artinya kami satu persatu Kau ciptakan. Engkau begitu mengasihi dan menyayangi kami ya Bapa. Nilai kami begitu tinggi di hadapan, karena Engkau sendirilah, tangan-Mu lah yang menciptakan kami. Dan kami yakin percaya Engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun begitu berat, walaupun begitu banyak cobaan, begitu kami mengalami badai-badai di dalam kehidupan kami, tapi Engkau selalu menyertai kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau selalu memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, ajar pada setiap kami, untuk kami selalu cekatan. Kami selalu mau merespon dengan apa yang terjadi, merespon firman-Mu, merespon kehendak-Mu ya Bapa. Dan ajar kami untuk selalu kami mau berubah, beri kekuatan pada kami. Untuk berubah sehingga kami terus menjadi lebih baik. Untuk kami selalu memuliakan nama-Mu.
Dan ajar kami untuk melakukan segala sesuatunya dengan sungguh hati ya Bapa. Terima kasih Bapa, beri kami kekuatan senantiasa. Dan yang terlebih lagi kami mengucap syukur untuk apapun yang terjadi. Saat ini yang terjadi walau kami tidak mengerti, tetapi Engkau adalah tetap Allah yang baik. Allah yang selalu mengasihi dan memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk matahari yang selalu terbit, udara yang bisa kami hirup setiap saat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini terus masuk ke dalam lubuk hati kami. Boleh bertumbuh dan berbuah sehingga boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara semuanya, angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, dan setiap yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan akan selalu menyertai engkau, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin.